Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Damianti, saya NIM 78. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrograman berbasis web. Nah, sebelum mengaji lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita memahami apa itu pemrograman web. Pemahaman pemrograman web. Pemrograman adalah suatu usaha menulis suatu perintah atau program aplikasi sehingga komputer dapat menjalankan apa yang kita inginkan. Nah, biasanya pemrograman ini harus menggunakan bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer, sehingga komputer dapat menjalankan apa yang kita maksudkan dalam program tersebut. Kemudian pemrograman web. Pemrograman web adalah membuat program aplikasi berbasis web. Jadi pemrograman web ini kita membuat program yang nantinya akan digunakan untuk aplikasi berbasis web. Selanjutnya, aplikasi berbasis web. Aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web atau WWW. WWW sendiri yaitu World Wide Web adalah browser web pertama. WWW merupakan kumpulan pelaten web dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Nah, melalui web ini, para pengguna dapat mengakses informasi-informasi yang tak hanya berupa teks tetapi juga berupa gambar, suara, video, dan animasi. Web menggunakan protokol yang disebut dengan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Data atau dokumen informasi ditulis dengan format HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, suatu halaman dokumen informasi dapat terdiri atas teks yang saling terkait dengan teks lainnya, bahkan dengan dokumen lainnya. Nah, biasanya ini disebut dengan pranala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa WWW adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan dengan menggunakan tautan hypertext. Dengan mengklik pranala atau hypertaut, maka para pengguna bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen lainnya. Nah, WWW sendiri merupakan bagian menarik nih dari internet. Pengertian dari internet itu adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait di aplikasi WWW, surel, telepon, dan berbagai berkas. Nah, mengapa kok WWW ini merupakan bagian menarik dari internet? Karena saat kita mengakses situs web, kita harus terhubung dengan jaringan internet sehingga mereka berdua ini akan saling membutuhkan untuk pengaksesannya. Nah, untuk mengakses situs web, kita memerlukan aplikasi yang namanya web browser. Nah, web browser ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi internet. Selain itu, web browser juga merupakan server yang digunakan untuk menyimpan halaman website atau homepage. Dokumen diletakkan dalam browser dan diakses oleh klien atau pengakses informasi melalui perangkat lunak yang disebut web browser atau sering disebut browser saja. Jadi, saat kita ingin mengakses www atau web, kita memerlukan aplikasinya, yaitu browser. Seperti contoh dari browser sendiri itu ada Opera Mini, Google Chrome, dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah server. Server adalah sebagai pusat yang difungsikan sebagai pelayanan yang dapat digunakan untuk mengirim data atau menerima data. Kemudian mengatur dan menerima data di antara komputer yang terhubung dengan jaringan dan melayani permintaan klien. Kemudian ada istilah DNS atau Domain Name Server. Merupakan suatu komputer server yang digunakan untuk membagi alamat atau domain.
Nah, DNS ini merupakan alamat pengganti untuk TCP atau IP. DNS dapat diibaratkan sebagai alamat rumah. Nah, ini adalah ilustrasi cara kerja dari web. Jadi, user browser atau pengguna browser atau klien itu mengakses internet atau web, kemudian diproses oleh servernya, kemudian ada file HTML, kemudian file HTML ditulis, maksudnya itu diproses untuk bisa menghasilkan file yang bisa dibaca oleh pengguna. Nah, seperti itu. Nah, untuk aplikasi dari web ini dibagi menjadi dua, yaitu web statis dan web dinamis. Untuk perbedaannya dapat dilihat web statis, sebagian besar halaman web itu statis. Jadi, statis gitu. Nah, kemudian isi dari web statis ini setiap kali diakses sama seperti HTML, yaitu menggunakan format teks saja. Jadi isi teks, link, gambar yang sama setiap kali diakses itu menggunakan format teks atau gambar. Nah, contohnya seperti dokumen online dan kebanyakan homepage lainnya. Kemudian web dinamis. Sebagai web dinamis mengarah ke layanan online atau e-commerce. Nah, kebanyakan aplikasi-aplikasi e-commerce itu menggunakan web dinamis. Kemudian ada halaman webnya juga harus menyediakan konten dinamis. Halaman harus update, berubah-ubah, misalnya berputar, banner, atau ganti artikel. Kemudian harus mampu bereaksi terhadap tindakan info pengguna, permintaan dan proses, dan pemesanan jasa, dan lain-lain. Jadi web dinamis ini lebih mengutamakan interaksi antara pengguna dan webnya. Jadi pengguna itu lebih interaktif gitu ketika menggunakan web dinamis. Nah, seperti contohnya kan e-commerce. E-commerce kan lebih banyak interaksi antara pengguna dan penyedia layanan web. Contohnya itu seperti Amazon dan The Hunger Sites. Baiklah, itu adalah penjelasan saya mengenai pemrograman berbasis web. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar dan semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.